Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Bayi berjenis kelamin perempuan ditemukan dalam kondisi sehat di trotoar depan sebuah toko roti di Magelang. Karena belum masuk masa kampanye, alat peraga kampanye di Salatiga dicopot. Tertib berlalu lintas masih rendah. Polisi di Grobogan kembali hencan sosialisasi tertib berlalu lintas. Alat peraga kampanye yang melanggar aturan di Kota Salatiga dibongkar petugas gabungan dari Badan Pengawas Pemilu, Satpol PP, serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol. Pembongkaran itu dilakukan karena saat ini belum masuk masa kampanye pemilu 2024. Belum juga memasuki masa kampanye, alat peraga kampanye berupa baliho sudah bertebaran di sejumlah titik di Kota Salatiga. Karena dinilai melanggar aturan, baliho bergambar calon presiden, calon legislatif, serta partai politiknya dibongkar petugas gabungan. Tak pilih kasih, semua baliho yang terpasang ditertibkan tanpa terkecuali. Petugas gabungan juga menyisir sejumlah lokasi agar tidak ada baliho yang tersisa. Sebelum menertibkan baliho, sebelumnya pihak Bawaslu telah mengirim surat ke masing-masing partai politik terkait pembongkaran baliho serta regulasi pemilu 2024. Namun surat tersebut tidak digubris oleh parpol. Selain menertibkan baliho, petugas gabungan juga menghapus tulisan yang dinilai provokasi di sebuah tembok dengan cat semprot. Adapun tempat-tempat yang dilarang untuk dipasang alat peraga kampanye, yaitu tempat ibadah, pendidikan, dan kantor instansi pemerintah. Jadi kita sudah punya pedoman, legal standing sudah ada, kita tinggal jalan di lapangan. Kemudian gambar-gambar dipasang BM di baliho dan yang lain-lain, itu sebelum kita menertibkan kita sudah bersurat dulu ke parpol, jadi tidak semena-mena. Seminggu sebelumnya kita bersurat ke parpol, mohon ditertibkan, ini melanggar aturan. Nah, kita beri kesempatan pihak sekretariat parpol untuk menertibkan. Kita beri waktu seminggu sampai 10 hari. Jelang pemilu 2024, petugas gabungan telah mencopot ribuan baliho. Alat peraga kampanye ini kemudian dimusnahkan dengan cara dibakar di lokasi pembuangan sampah. Berkaca dari pembongkaran alat peraga kampanye, terbukti masih banyak partai politik yang tidak mentaati peraturan dan tidak menghormati tahapan pemilu 2024. Yulianto melaporkan dari Kota Salatiga. Pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar menghadiri dialog terbuka dengan pengurus pusat Muhammadiyah di Gedung Auditorium UMS Solo, Rabu. Pasangan Koalisi Perubahan kembali menegaskan akan membawa perubahan dengan prinsip keadilan dan kesetaraan jika nanti dipercaya memimpin Indonesia. Pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Amin disambut hangat Ketua PP Muhammadiyah Haidar Nasir saat tiba di Auditorium UMS Solo. Kehadiran Anies Imin untuk mengikuti dialog terbuka. Anies dalam sambutannya kembali menegaskan akan membawa perubahan bagi Indonesia jika nanti terpilih pada Pilpres mendatang. Bukan sekedar perubahan, tapi perubahan yang berdasarkan prinsip keadilan dan kesetaraan. Bahwa ikhtiar kita untuk melakukan perubahan bukan sekedar mengubah, tapi kami ingin Indonesia yang lebih adil, Indonesia yang lebih setara. Pasangan Anies Imin diusung Koalisi Perubahan, gabungan Partai Nasdem, PKB, dan PKS. Heri Prasetyo melaporkan dari Solo. Bagaimana negeri ini? Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming mengunjungi pondok pesantren di Klaten. Dalam silaturahminya itu, Gibran membagikan buku serta gantungan kunci untuk para santri. Saat tiba di Ponpes Al-Mansur, Popongan, Wonosari, Klaten, calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka disambut hangat oleh ratusan santri. Gibran kemudian membagi-bagikan buku dan gantungan kunci kepada para santri. Setelah menyapa santri, Gibran kemudian bertemu dengan sesepuh dan pengasuh pondok pesantren.
Kunjungan ke pondok pesantren sebagai bentuk silaturahim juga meminta dukungan para kiai. Pada malam hari ini, Pak. Ya silaturahmi aja. Ya itu aja. Masa Pak mau restu juga, Mas? Ya, itu aja. Terus untuk setelah ini kemana? Ke Serena. Setelah bertemu dengan pengasuh pondok pesantren serta kiai selama 45 menit, Gibran langsung meninggalkan lokasi. Krisnagung melaporkan dari Klaten. Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo melanjutkan safari politik dengan berkeliling di tanah Papua. Ganjar menjanjikan pendidikan dan kesehatan yang lebih baik lagi bagi tanah Cendrawasih jika nanti terpilih pada Pilpres 2024. Ribuan relawan dan warga menyambut Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo di lapangan PTC Entrop Jayapura. Kunjungan ke Jayapura merupakan lanjutan safari politik Ganjar di tanah Papua. Di hadapan warga dan relawan, Ganjar menyoroti masalah pendidikan dan kesehatan warga Papua. Ia berjanji menghadirkan pendidikan dan kesehatan yang lebih baik lagi bagi warga Papua jika nanti terpilih menjadi presiden pada Pilpres 2024 mendatang. Akses pendidikan yang mereka harapkan bisa menjangkau ke anak-anak. Saya harus cek datanya, tapi dari disampaikan kurang lebih 600.000 katanya. Anak-anak belum mendapatkan akses pendidikan. Apa betul apa tidak nanti kita cek. Tapi itu setidaknya jadi warning buat kita agar pembangunan SDM menjadi prioritas yang ada di Papua ini. Selama di Jayapura, Ganjar juga berdialog dengan pedagang pasar dan tokoh agama. Priyanto melaporkan dari Kota Jayapura, Provinsi Papua.